Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rafizaki dengan NIM 2401113091 dari jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat rekaman video untuk UTS mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dalam bentuk rekaman video. Pertanyaan pertama itu ialah uraikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Nah, menurut saya beberapa prinsipnya ialah yang pertama ialah partisipasi masyarakat. Nah, yang dimana melibatkan secara aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan. Nah, hal ini meningkatkan relevansi kebijakan dan rasa kepemilikan. Nah, selanjutnya prinsip kedua ialah transparansi, yang dimana pemerintahan daerah itu harus terbuka dan menyediakan akses informasi yang memadai tentang kebijakan, program, anggaran, dan kinerja kepada masyarakat. Nah, prinsip yang selanjutnya itu ialah akuntabilitas, yang dimana pemerintah daerah itu wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan, kebijakan, dan hasil kerjanya kepada masyarakat, DPRD, dan pemerintah yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip yang selanjutnya ialah pengawasan, yang dimana adanya mekanisme kontrol dan evaluasi yang kuat, baik pengawasan internal maupun eksternal, yang dimana untuk memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan dan mencapai sasaran. Lalu prinsip yang terakhir ialah desentralisasi dan otonomi, yang dimana pemberian otonomi yang real, dinamis, dan bertanggung jawab kepada daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri utusan pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Nah, baik, soal selanjutnya ialah mengapa reformasi birokrasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah? Nah, menurut saya reformasi birokrasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena birokrasi itu mesin utama penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Nah, jadi ada beberapa alasan mengapa reformasi birokrasi itu menjadi peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Yang pertama itu menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, yang dimana reformasi birokrasi ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu yang kedua, mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Yang dimana reformasi ini mengubah sistem manajemen ASN menjadi berbasis kinerja dan kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan atau masa kerja. Lalu yang ketiga ialah mendorong akuntabilitas dan transparansi, yang dimana reformasi birokrasi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk terbuka mengenai semua kebijakan dan penggunaan anggaran, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Lalu prinsip yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yang dimana reformasi ini mendorong pemerintah untuk menyusun anggaran berbasis kinerja dan memfokuskan belanja pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, baik, masuk pada soal selanjutnya. Jelaskan struktur dan siklus penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Nah, struktur APBD di Indonesia itu terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait. Yang pertama, pendapatan daerah. Maksudnya ialah sumber pendapatan utama terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Dana perimbangan berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta pendapatan lain sah seperti dana hibah. Lalu yang kedua, belanja daerah, yang merupakan rencana pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, modal, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan juga belanja tak terduga. Lalu yang ketiga ialah pembiayaan daerah, meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang diperlukan untuk menutup defisit atau kelebihan anggaran seperti
penerimaan peminjaman atau pelunasan peminjaman. Nah, untuk tahapan siklus penyusunan APBD itu yang pertama penyusunan rencana, di mana pemerintah daerah harus menyusun rancangan APBD berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah atau disingkat RPJMD dan rencana kerja. Lalu yang kedua pembahasan dan pengesahan. Nah, tahapan ini APBD dibahas bersama DPRD dan disahkan melalui peraturan daerah. Lalu tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan. Setelah disahkan, APBD dijalankan sesuai dengan rencana pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Nah, tahapan selanjutnya pertanggungjawaban, yang dimana pemerintah daerah harus menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi. Lalu tahapan yang terakhir ialah pengawasan, yang dimana dilakukan oleh DPRD dan aparat pengawas internal maupun eksternal untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan peraturan dan efektif. Nah, baik, soal selanjutnya ialah uraikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang baik. Nah, jadi menurut saya prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang baik itu meliputi yang pertama itu akuntabilitas, yang dimana setiap penggunaan dana daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan DPRD melalui laporan keuangan yang jelas dan juga benar. Lalu yang kedua ialah efisiensi, yang dimana penggunaan anggaran itu harus memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal, menghindari pemborosan sumber daya. Lalu yang ketiga keadilan, yang dimana alokasi anggaran dilakukan secara proporsional dan merata sesuai kebutuhan masyarakat agar manfaatnya itu dapat dirasakan secara luas. Lalu selanjutnya transparansi, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus terbuka dan mudah diakses publik untuk memudahkan pengawasan. Lalu selanjutnya ialah kejujuran dan integritas. Nah, pengelolaan keuangan harus bersifat jujur dan berintegritas tinggi agar tidak terjadi manipulasi atau penyalahgunaan dana. Lalu yang selanjutnya mungkin ekonomis, efektif, dan juga partisipatif, di mana pengelolaan dana harus hemat biaya, mencapai tujuan yang direncanakan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta pemberian masukan. Lalu yang terakhir mungkin tertib dan patuh hukum, yang dimana pengelolaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kepatuhan dan peraturan. Sekian video rekaman UTS dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.